Waalaikumsalam. Apa betul dengan rumahnya Ibu Nur Hayati? Iya betul. Masnya siapa ya? Saya anaknya. Ada apa ya? Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada penderita perawatan hipertensi melalui stres dan pola istirahat pada lansia. Apa betul dengan Ibu Nur Hayati penyakitnya hipertensi? Iya betul Mbak. Silakan masuk. Ya silakan masuk, monggo. Duduk Mbak. Ya, terima kasih. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah ya Bu. Selamat pagi Bu dan Masnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Mustika dari mahasiswi Universitas Gadjah tingkat 1. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan meluangkan waktu untuk saya di rumah ini untuk berbagai informasi kesehatan. Nah, tujuan saya datang ke sini itu ke rumah Ibu Nur Hayati. Hari ini saya akan membahas tentang perawatan hipertensi pada lansia, termasuk dari pengertian, penyebab, tanda gejala, penerapan pola hidup, makanan yang sehat dan tidak sehat, kemudian perawatan hipertensi di rumah itu bagaimana. Harapannya saya setelah melakukan penyuluhan ini, Ibu dan keluarga Ibu dapat lebih memahami dan menerapkan informasi yang telah saya sampaikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Nah, penyuluhan ini akan berlangsung sekitar 20 menit atau 30 menit. Terdiri dari sesi penyampaian, kemudian tanya jawab. Apakah dari waktu tersebut keluarga Ibu dan Ibu bersedia? Ya bersedia. Nah, sekarang sesi penyampaian materi ya Bu. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu hipertensi? Hipertensi kayaknya itu apa? Tekanan darah ya, darah tinggi ya, kayak gitu ya. Oh iya betul. Tapi di sini lebih tepatnya saya perjelaskan lagi ya Pak Bu dan Masnya. Ya. Nah, di sini ada pengertian apa sih itu hipertensi. Nah, di sini kan hipertensi adalah tekanan darah sistolik lebih dari 140 mg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mg. Yang artinya itu hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi yang sering tidak bergejala namun berbahaya. Penyakit ini dapat dipicu oleh faktor genetik, pola hidup tidak sehat, stres, serta konsumsi garam yang berlebihan. Jika tidak dikendalikan, ini hipertensi bisa menyebabkan penyakit jantung atau stroke Bu. Apakah sudah paham? Paham. Nah, Boleh saya masuk? oh boleh ya, silakan. Nah, kemudian ada penyebab hipertensi. Nah, apa saja sih penyebab hipertensi? Nah, yang pertama itu dari keturunan. Di sini keturunan adalah riwayat hipertensi dalam keluarga meningkatkan risiko seorang terkena hipertensi. Yang kedua di sini itu usia. Nah, usia itu semakin tua pembuluh darah semakin kaku sehingga tekanan darah langsung naik. Kemudian yang ketiga itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pria lebih beresiko sebelum usia 50 tahun. Sementara wanita itu berisiko setelah menopause atau karena keturunan hormon estrogen. Kemudian yang keempat itu ada asumsi garam yang berlebihan. Nah, di sini terlalu banyak garam membuat tubuh menambah cairan dan yang bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang kelima itu ada stres. Nah, di sini kan stres itu memicu reaksi saraf dan menyebabkan tekanan darah naik secara tiba-tiba. Kemudian ada kolesterol. Nah, kolesterol di sini lemak berlebihan menyumbat pembuluh darah, membuat aliran darah terhambat dan tekanan meningkat. Kemudian di sini yang ketujuh itu obesitas. Nah, obesitas di sini berat badan yang berlebihan menambah beban jantung dan memicu tekanan darah yang tinggi. Nah, kemudian yang kedelapan itu kebiasaan merokok. Nikotin menyempitkan pembuluh darah, menaikkan tekanan darah dan resikonya itu bisa ke jantung. Kemudian kebiasaan alkohol.
Nah, alkohol itu konsumsi yang berlebihan dapat memicu lonjakan tekanan darah dan resikonya bisa stroke. Kemudian kurang olahraga. Nah, di sini kan kurang olahraga, aktivitas fisik membuat pembuluh darah tidak fleksibel sehingga tekanan darah itu bisa naik. Nah, materi selanjutnya itu ada tanda dan gejala hipertensi. Apa sih tanda gejala hipertensi? Nah, di sini kan ada jantungnya berdebar-debar, kemudian penglihatannya kabur. Yang ketiga itu sakit pada kepala. Ibu merasakan sakit pada kepala, Bu? Sering? Iya, sering. Itu bisa ada tanda-tandanya, Bu. Kemudian di sini ada yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima itu mudah lelah, Bu. Kan ibu tadi kan ada mudah lelahnya ya, Bu. Itu bisa ada tanda gejalanya, Bu. Kemudian yang keenam itu gelisah. Nah, materi selanjutnya di sini ada 6 penerapan pola hidup sehat. Yang pertama di sini itu cek kesehatan secara berkala. Nah, yaitu periksa tekanan darah, kemudian gula darah, kolesterol, berat badan, kemudian lingkar perut secara berkala. Nah, yang kedua di sini yang asap rokok atau hindari asap rokok. Yang artinya itu menghentikan kebiasaan merokok bisa menurunkan resiko penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga itu rajin beraktivitas, yaitu lakukan olahraga ringan minimal 30 menit sehari 5 kali atau per minggu. Contohnya seperti jalan kaki atau bersepedaan. Kemudian yang keempat itu di sini diet yang sehat dan seimbang. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran, kurangi makanan yang berlemak, kemudian yang bergaram. Yang kelima di sini istirahat yang cukup, yang artinya itu tidur minimal 6 sampai 8 jam ya, Bu, per harinya agar tubuh bisa pulih dengan baik. Yang kemudian yang keenam itu kelola stres. Nah, atasi stres dengan nafas dalam, terus meditasi, kemudian musik yang tenang, dan terapi khusus seperti biofeedback dan terapi kognitif. Apakah sudah jelas? Nah, materi yang selanjutnya itu ada makanan sehat hipertensi dan makanan yang tidak sehat hipertensi. Yang pertama yang sehat itu dari sayur-sayuran, seperti contohnya itu bayam, kemudian kangkung, kemudian itu ada wortel. Nah, yang dari buah-buahan itu dari pisang atau apel, kemudian dari jeruk. Nah, yang ketiga itu dari protein seperti dari tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Nah, yang tidak sehat itu dari makanan yang mengandung garam. Contohnya itu ada telur asin, ikan asin, kemudian sardin, ikan teri. Nah, yang kedua itu makanan yang mengandung lemak. Nah, contohnya itu dari kelapa dan keju, kemudian mentega. Nah, materi yang selanjutnya itu ada perawatan hipertensi, bisa diterapkan di rumah ya, Bu. Nah, yang pertama itu cek kesehatan, kemudian hindari asap rokok dan alkohol. Nah, yang ketiga itu ada rajin beraktivitas. Nah, yang keempat ada diet seimbang, kemudian ada istirahat yang cukup. Nah, yang keenam itu yang terakhir minum obat hipertensi secara teratur. Apakah sudah jelas di sini materinya? Jelas. Nah, materi telah selesai. Selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan dari emasnya atau ibunya, kemudian dari adiknya, silakan, ada yang mau ditanyakan. Ya, nah, apa sih yang bisa saya lakukan supaya tekanan darah saya tidak naik, tidak sering naik saat saya stres atau kelelahan? Gimana, Mbak? Nah, jadi gini, Bu. Ibu itu sebaiknya bisa mulai dengan mengatur waktu istirahat di tempat yang tenang, seperti dari tidur siang, kemudian tidur malam hari 6 sampai 8 jam.
dan ibu bisa mengurangi beban pekerjaan rumah Bu. Selain itu, ibu bisa melakukan teknik pernapasan dalam dan meditasi dan duduk yang tenang di tempat yang nyaman beberapa menit. Jika ibu memungkinkan, minta bantuan kepada anaknya, emas atau dari cucunya untuk bergantian mengurus rumah. Jangan lupa ya Bu, untuk rutin mengukur tekanan darah agar bisa ibu dipantau oleh anaknya atau adiknya. Bisa diantarkan ke kesehatan. Ada lagi? Saya mau tanya, Iya. gimana sih pola makan yang baik untuk ibu saya biar tekanan darahnya terpantau dengan baik, gimana caranya itu? Nah, bisa mulai dari mengurangi asupan garam maksimal 1 sendok per hari. Kemudian menghindari makanan olahan dari yang berlemak seperti gorengan atau makanan instan. Kemudian perbanyak sayuran dan buah-buahan dan protein juga. Konsumsi makanan yang sumber kalium seperti pisang, bayam, dan tomat. Kecuali itu ada gangguan ginjal. Ibu ada gangguan ginjal nggak? Nggak ada. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih, cukup. Selanjutnya, kita kan akan melakukan ke tahap evaluasi. Sebelum kita akhiri di tahap evaluasi ini, saya akan menanyakan sedikit tentang materi yang saya tadi dipaparkan untuk memastikan pemahaman ibu dan emasnya, kemudian adiknya memahami materi ini. Saya akan menanyakan nih, apa sih itu hipertensi yang tadi saya sudah sampaikan? Hipertensi adalah apa ya? Tekanan darah tinggi yang sering muncul tanpa sebab tapi bisa menimbulkan sakit seperti jantung, terus stroke. Penyebab utamanya yaitu genetik, gaya hidup, terus pola makan yang nggak sehat, stres, dan konsumsi garam yang berlebihan. Nah, iya betul sekali. Kemudian saya akan menanyakan, sebutkan makanan yang sehat dan tidak sehat. Yang tadi saya sudah dijelaskan, siapa yang bisa menjawab? Oh iya, berarti kalau yang sehat seperti dari sayuran-sayuran itu seperti bayam, kangkung, wortel, dan buah-buahan dari pisang, jeruk, apel. Kalau protein dari tahu tempe. Nah, yang tidak sehat seperti mengandung garam yaitu ikan asin, telur asin, yang mengandung lemak berarti seperti kelapa sama keju, mentega ya. Oh iya betul, baik sekali. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan lagi, sebutkan apa saja sih penerapan pola hidup yang sehat yang tadi saya sudah sampaikan. Siapa yang bisa menjawab? Saya kesehatan secara berkala, hindari asap rokok, diet yang sehat, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Nah, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Cukup jelas. Sebagai penutup, mari kita simpulkan materi yang telah sampaikan materi yang tadi. Nah, hipertensi di sini adalah tekanan darah tinggi yang sering tanpa yang bergejala beresiko menyebabkan stroke, serangan jantung, kemudian gagal jantung. Nah, penyebabnya itu termasuk dari keturunan, pola makan tinggi garam, stres, perokok, alkohol, obesitas, dan kurang olahraga. Cara pencegahannya di sini itu makanan yang bergizi, terus kemudian olahraga teratur, cukup istirahat, dan kelola stres, kemudian minum obat sesuai dengan anjuran ya Bu, Mas, dan perawatan di rumah itu sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, sebelum saya akhiri, saya kan ada oleh-oleh, sedikit oleh-oleh itu ada materi yang ada di dalam sini. Oleh-oleh itu bisa diingat
dan diterapkan di rumah jika ibu lupa dari penyebab atau tanda gejala, kemudian penerapan dan perawatan hipertensi. Semua yang saya sampaikan ada di situ ya Bu. Ya. Nah, berhubung materinya sudah selesai dan tanya jawab sudah terjawab semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat ya Bu dan diterapkan di kehidupan sehari-harinya Ibu. Dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bu. Ya. Monggo mari.